Di Bojonegoro, Jawa Timur, adiknya Mensesnek Pratikno Setyo Wahono maju di pemilihan bupati yang diusung oleh 14 partai koalisi. Wahono dengan polosnya mengaku didukung oleh pusat. Waduh, pusat mana ini? Mulyono lagi. Emang gila Partai Banteng ini. Gak di Jakarta, gak di daerah-daerah, PDI Perjuangan hampir dikeroyok oleh semua partai. Kalau gak partai tunggal non-koalisi, paling berkoalisi dengan partai gurem yang tidak punya kursi di parlemen. Di daerah khusus Jakarta yang udah gak jadi ibu kota lagi misalnya, PDIP sendirian usung kadernya sendiri, Pramono Anung dan Rano Karno. Gile bener, PDIP versus Every Bohir. Berkoalisi dengan rakyat gak tuh? Banteng emang beda sama sapi ya. Kalau sapi ada badai dia lari. Tapi kalau banteng ada badai malah diterjang. Tukang kayu aja gagal, gak bisa tumbangin banteng. Emang PDIP ini agak lain. Terbukti di berbagai daerah PDIP mengusung kader-kadernya sendiri, non-koalisi melawan banyak partai. Di Kabupaten Tegal misalnya, PDIP sendirian mengusung 2 banteng muda melawan koalisi besar. Menariknya, Partai Banteng mengusung seorang anak TKW yang punya banyak prestasi. Namanya Mas Muhammad Mujab, warga asli Tegal yang dapat beasiswa sejak dari SD, SMP, SMA, S1 di UI hingga kuliah S2 di London, Inggris. Ini sih berlian banget, masih muda, berprestasi pula. Diusung oleh PDI Perjuangan melawan politisi-politisi tua. Menyala anak muda. Anak muda yang berani bertarung tanpa cawe-cawe orang tua. Anak muda yang sudah go internasional menjadi delegasi Indonesia di G20 Brazil. Mau kembali ke kampung halamannya untuk membangun tanah kelahirannya. Asli keren. PDIP ada aja stok kader-kader yang bagus seperti ini. Di saat partai-partai lain tidak berani usung kader-kadernya sendiri, PDIP gaspol usung kader-kadernya sendiri. Kalah menang nomor 2, tapi kaderisasi partai nomor 1. Mantap, gitu dong jadi partai. Angkat tuh orang-orang yang berprestasi, jangan usung orang-orang yang bermasalah. Apalagi cuma modal popularitas. Boleh populer, tapi prestasinya apa? Ini Mas Muhammad Mujab jelas muda dan berprestasi. Bukan keturunan darah biru, bukan anak presiden, tidak pura-pura jualan martabak pula. Ini anak muda yang bermartabat, bukan anak muda yang pura-pura jualan martabak. Udah usahanya banyak yang gulung tikar, tapi kemana-mana pakai jet pribadi. Ngumpet gak tuh ketahuan netizen. Katanya anak milenial, tapi otaknya kolonial. Jadi anggota partai 2 hari langsung jadi ketua umum partai. Pas ada masalah hilang. Ketua umum partai hilang. Anak presiden hilang. Gimana tuh? Aduh, aslinya emang masih bocah. Ngilang dicari KPK kan. Kalau bandingin mental Mas Mujab anak TKW ini dengan Mas Kaisang, kok jauh banget ya. Mas Mujab dengan berbagai prestasinya di tengah kekurangan hidup, menurut saya dia layak didukung untuk membangun Kabupaten Tegal. Pastinya Mas Mujab tahu bagaimana cara membangun Kabupaten Tegal, karena dia lahir dari kebanyakan warga Tegal, anak TKW, sekolah di sekolah-sekolah layaknya kebanyakan warga Tegal, tapi mampu mencapai prestasi yang luar biasa dalam pendidikan. Bisa jadi role model bagi anak-anak di Kabupaten Tegal untuk meraih prestasi dan kembali membangun kampung halamannya. Selain di Kabupaten Tegal, ada di Kabupaten Bogor juga PDIP sendirian mengusung kader-kadernya sendiri. Saya jadi bertanya-tanya, kerjaan partai-partai yang mengusung kader partai lain itu apa ya? Masa dari ribuan kadernya tidak ada yang layak untuk diusung menjadi pemimpin di daerah-daerah?
Apa karena sudah diarahkan dari pengurus pusat? Pengurus pusatnya udah diarahkan oleh Mulyono. Terus apa fungsi partai kalau semua sudah diatur oleh Mulyono? Emang Mulyono ini cawe-cawenya dari hulu sampai hilir. Ini namanya hilirisasi kekuasaan. Yang berani melawan dikeroyok sama anak buahnya Gibran. Tapi ada pertanyaan seperti ini. Kan di Pilkada Banten PDIP usung Airin kader Golkar. Ya kan tidak masalah juga. Wakilnya kan dari PDIP. Selagi ada kader PDIP-nya berarti PDIP masih on the track mengusung kader-kadernya sendiri sebagai bagian dari kaderisasi partai. Kecuali sama sekali tidak mengusung kadernya sendiri, tapi mengusung kader partai lain. Terus kader-kadernya dikemanain? Apa cuma jual beli suara partai? Waduh, rusak proses demokrasi kalau caranya seperti itu. Partai itu dibuat untuk menempa kader-kader partai untuk jadi pemimpin di masa depan. Kok gak berani mengusung kadernya sendiri? Payah. Kalau partai-partai tidak berani usung kadernya sendiri, mending bubar saja. Apa takut partainya diambil sama Mulyono? Wah, Mulyono memang tukang begal partai. PSI, Golkar, dan sekarang PKB nih akan berhadapan dengan muktamar tandingan. Duh. Siasat Mulyono di pilkada ini bau-baunya memang sangat menyengat. Di Jakarta, Anies aromanya dicegal. Pun ketika Anies akan maju di pilkada Jawa Barat, dijegal pula. Di Jawa Tengah, jelas Ahmad Lutfi adalah orangnya Pak Mulyono. Kata Kaisang, pilih orang pilihan saya. Kaisang nih yang ngomong. Menjelang pilkada, Jawa Tengah diguyur puluhan ribu ton beras bansos. Di Kabupaten Boyolali mulai muncul kepala-kepala desa deklarasi dukung orangnya Mulyono. Modusnya mirip-mirip banget ya sama Pilpres kemarin. Ini kan kepala desa, aduh kok polanya sama sih. Salut sama PDIP yang berani mengusung kader-kadernya sendiri di berbagai daerah di tengah gempuran Mulyono and the gang. Kalah menang asal kadernya sendiri, tapi terbukti kadernya bukan kaleng-kaleng. Untuk menghadang jenderalnya Mulyono di Jawa Tengah, PDIP kirim jenderal mantan Panglima TNI, Andika Perkasa. Elektabilitas jenderalnya Mulyono rontok seketika. Siasatnya Mulyono apalagi kalau bukan tebar bansos. Aduh, udah koalisi gemuk, masa masih takut dengan PDIP sendirian? Emang ya, PDIP ini makin dikeroyok, makin nyeruduk. Di Bojonegoro, Jawa Timur, adiknya Mensesnek Pratikno Setyo Wahono maju di pemilihan bupati yang diusung oleh 14 partai koalisi. Wahono dengan polosnya mengaku didukung oleh pusat. Waduh, pusat mana nih? Mulyono lagi. Semuanya atas restu Mulyono yang selalu ngaku bukan ketua umum partai. Ya itu kan urusan ketua umum partai, saya kan bukan ketum partai. Mulyono yang diucapkan selalu beda dengan kenyataan. Di Bojonegoro juga hampir lawan kota kosong. PDIP lagi-lagi menyelamatkan demokrasi dengan mengirimkan kadernya melawan koalisi Kim di Bojonegoro. Asli, pilkada nggak akan seru kalau nggak ada calon-calon dari PDIP. Menyala kader-kader PDIP, bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur.